Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ahlil hamdi wa mustahiqih, hamdan yafdulu ala kulli hamdin, kafadlillahi ala khalqih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata qa'imin lillahi bihaqqih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ghair murtabin fi sidqih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma jada sahabun biwadrikih, wa ma ra'ada ba'da barkih. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak terhadap pujian, karena segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di hari ini. Ya. Dan pada hari ini kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan al-ghuslu minal janabah. Al-ghuslu minal janabah wa tayammum. Taib. Kita masuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan mandi janabah. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan mandi janabah, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan tayammum. Taib. Mandi janabah. Ya. Seorang dikatakan mandi janabah adalah jarayanul ma' ala al-a'dha. Itu seorang yang memperjalankan air di atas anggota tubuhnya. Ya, di atas anggota tubuhnya. Maka yang diinginkan al-ghuslu minal janabah, ya, mandi janabah, yang diinginkan di sini alladzi yajibu alaihil ghusl. Itu orang yang wajib untuk mandi. Ya, wajib untuk mandi. Ya. Bil jima' au ghirihi. Apakah disebabkan karena melakukan hubungan suami istri atau hal-hal yang selainnya. Taib. Wal mujibu lahu, ya, dan yang mewajibkan, ya, mandi tersebut, ya, yang pertama adalah khurujul mani. Yang pertama adalah khurujul mani. Yaitu keluarnya mani. Ya. Dan mani itu, ya, wa huwal ma'ud dafiq. Mani itu adalah air yang, ya, terpancar. Ya, atau bahasa lainnya air yang keluar dengan desakan. Ya. Atau bahasa yang lebih mudah untuk dicerna juga adalah air yang muncrat. Ya. Air yang muncrat. Ya. Al-ma'ud dafiq. Ya. Air yang terpancar, air yang muncrat. Ya. Yang disertai dengan, ya, dengan rasa. Ya. Karena keluarnya itu dengan terasa. Ya. Kalau mani tersebut keluar disebabkan karena penyakit, ya. Kalau disebabkan karena penyakit, maka tidak ada kewajiban, ya, baginya mandi. Kalau keluarnya disebabkan karena penyakit.
Karena ada orang-orang yang kadang ya keluar hal tersebut disebabkan karena penyakit. Taib. Kalau keluarnya ya, air tersebut dengan rasa yang kita maklumi, ya, maka itulah yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Wajib mandi. Taib. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wattiqaul khitanain. Yaitu bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjelaskan tentang pertemuan dua khitan ini. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jalasa baina syu'abil arba." Ya. Apabila yaitu suami dia telah duduk di 4 cabang. 4 cabang ini bahasa kinayah ya, ini bahasa kinayah. Taib. Ya. Dia ingin melakukan hal tersebut terhadap istrinya. Ya. Wa masal khitan al-khitan. Ya. Wa masal khitanul khitana. Ya. Kemudian ya, menyentuh ya, khitan laki-laki ya, dan khitan perempuan. Ya, khitan suami dan khitan istri. Ini hal yang kita maklumi ya. Maka sekedar menyentuh saja wajibal ghusl, maka telah wajib mandi. Ya. Ini kadang terjadi ya, ini kadang terjadi. Ya. Jadi di sini hanya sekedar menyentuh ya, kemaluan ya, suami dan kemaluan istri. Ini hanya sekedar sentuhan. Ya, karena kadang terjadi ya. Ya, karena kadang terjadi hal yang seperti ini. Kadang seorang suami dan istri ingin melakukan hubungan suami istri, yang ingin melakukan hal tersebut, ya, ternyata tidak sampai terselesaikan disebabkan ada hal-hal tertentu, atau karena tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu, ya, akhirnya tidak bisa menunaikannya secara tuntas. Maka walaupun dia belum keluar, ya, sekedar telah bertemu kemaluan suami dengan kemaluan istri, maka wajibal ghusl. Ya, maka hal tersebut telah mewajibkan mandi. Telah mewajibkan mandi. Ini hanya sekedar bertemu. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Ya, sampai keluar. Ya, keluarnya mani apakah berkaitan dengan seorang melakukan hubungan suami istri atau keluarnya mani tersebut ya, disebabkan karena mimpi. Dan ingat ya, yang mimpi itu ya, masuk di dalamnya laki-laki maupun perempuan. Ya, bukan hanya sekedar laki-laki yang mimpi basah itu. Ya, karena itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qalat, Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap perkara yang hak. Hal 'alal mar'ati min ghusli idza hiya tamalat. Idza hiya talamat. Ya. Kata Muslim radhiyallahu taala anha, apakah terhadap ya, seorang perempuan ya, dia wajib mandi apabila dia mimpi. Apabila dia mimpi. Mimpi hal yang kita maklumi. Iya, mimpi hal yang kita maklumi. Iya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya. Ya, perempuan juga wajib mandi apabila dia mimpi, kemudian ketika dia bangun dia mendapati basahan. Ingat ya, kalau dia mimpi dan apabila dia mendapati basahan tersebut ya, di tempat yang kita maklumi. Adapun ketika seorang mimpi dan dia tidak mendapati basahan, maka tidak wajib mandi. Ya, karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang seorang yang mimpi hal tersebut, namun ketika dia bangun dia tidak mendapati basahan, ya, maka Nabi menyebutkan ya, tidak ada kewajiban mandi padanya.
Ya, maka yang diinginkan mimpi di sini adalah mimpi tentang hal tersebut. Kemudian ketika dia bangun, dia mendapati basahan yang kita maklumi. Yaitu yang basahan yang diinginkan di sini adalah mani. Basahan yang diinginkan adalah mani. Taib. Adapun kalau dia mimpi saja, bangun tidak mendapati basahan, maka tidak ada kewajiban mandi. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan al-ma'ud dafiq. Ya. Dengan mani, yaitu air yang keluar dengan terdesak, ya, atau memancar atau muncrat. Ya. Apakah disebabkan karena melakukan hubungan suami istri secara langsung, atau disebabkan karena mimpi. Karena mimpi yang kita maklumi. Taib. Ini hal yang mewajibkan apa? Hal yang mewajibkan seorang itu mandi. Ya. Walaupun ada hal-hal yang menjadi sebab seorang wajib mandi, ya, yang selain ini, ya, seperti wanita yang haid, misalnya, ya, wanita yang haid, ya, demikian pula diwajibkan untuk dimandikan orang yang meninggal, demikian pula orang yang baru masuk Islam, ya, orang kafir yang baru masuk Islam, ya, maka wajib pula bagi mereka untuk mandi. Namun bahasan di sini adalah hal yang berkaitan dengan mandi janabah, yaitu ketika keluarnya mani, baik, ya, ketika dilakukan secara langsung oleh suami dan istri, atau mimpi yang disertai dengan apa? Seorang mendapati basahan. Baik. Yang kedua tadi apa? Ya, waltiqal khitanain, yaitu bertemunya dua khitan. Sekedar bertemu saja, walaupun belum keluar, ya, disebabkan hal-hal tertentu sehingga dia tidak sempat menuntaskannya, apakah karena ada tamu atau hal-hal semisalnya, maka ketika telah bertemu antara kemaluan suami dan istri, maka wajibal ghusl. Wajib baginya untuk apa? Wajibal ghusl. Maka wajib mandi. Taib. Wajib mandi. Taib. Maka ini ada hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian apa saja dan bagaimana bentuk mandinya? Karena di dalam mandi janabah itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah, dan ada yang hukumnya sunnah. Wal wajibu, ya, fihi an-niyah. Dan yang wajib dari hal tersebut yang pertama adalah niat. Ini poin penting, ya, innamal amal lebih niat. Ya, sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Ya, kalau seseorang mandi saja tanpa disertai dengan niat untuk mandi janabah, maka tidak teranggap sebagai mandi janabah. Karena itu seorang yang sudah mandi, ya, dia mandi seperti biasanya, ya, padahal dia tadi telah melakukan hubungan suami istri dan dia tidak meniatkan untuk mandi junub, untuk mandi janabah, maka tidak teranggap, ya, mandi janabah. Ya, karena mandi janabah itu harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan niat. Dan ini adalah, ya, sebuah kewajiban. Ya, mandi tersebut disertai dengan niat. Karena tanpa disertai dengan niat, maka tidak teranggap. Taib. Ini kewajiban. Ya. Kemudian yang kedua adalah watamimu badanihi bil ghusli. Ya. Yaitu menuangkan, ya, membasahi badannya, ya, dengan ghusl. Ya, kalau di atas tadi dengan ghusl, kemudian di sini dengan ghusl. Ya, sebagian para ulama menyebutkan sama, di ghainnya di dhamma atau di fathah sama, ya, dengan ghusl atau ghusl. Tapi sebagian para ulama membedakan. Kalau ghusl di dhammah ghainnya itu maknanya mandi. Ya. Kalau di fathah ghainnya itu maknanya apa? Ya. Itu adalah mandi yang disertai dengan apa? Dengan gosokan. Sertai dengan gosokan. Taib. Namun berkaitan dengan menggosok itu tidak sampai wajib, ya, berkaitan dengan gosokan. Adapun menuangkan air pada seluruh tubuh itu wajib. Adapun berkaitan dengan menggosok, ya, itu hukumnya adalah sunnah. Itu menggosok ketika seorang mandi janabah itu hukumnya adalah sunnah.
Taib. Kemudian ma'al madmadah wal istinsyak. Ya. Kemudian madmadah dan istinsyak. Madmadah itu berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Sebagian para ulama menyebutkan madmadah dan istinsyak itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, namun yang kuat pendapat para ulama bahwasanya madmadah berkumur-kumur dan istinsyak tentunya disertai dan istinthar, ini hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Taib. Kemudian setelah kita mengetahui hal-hal yang wajib dalam mandi janabah, yaitu niat, menyiram anggota tubuh dengan air, hal tersebut adalah perkara yang wajib. Adapun kumur-kumur dan istinsyak tadi ada dua pendapat ya. Yang pertama menyebutkan hal tersebut wajib, namun pendapat yang kuat hal tersebut adalah perkara yang sunnah. Taib, watu sannu, dan hal yang disunahkan selain dari apa yang kita sebutkan dari dua tadi, yaitu kumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Istinsyak dan istinthar itu dihitung satu ya. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu dihitung satu. Taib, at-tasmiyah. Dan di antara hal yang disunahkan pula adalah tasmiyah. Dan berkaitan dengan tasmiyah ini terdapat padanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan tasmiyah. Berkaitan dengan tasmiyah dalam mandi janabah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya tasmiyah itu tidak termasuk hal yang disunahkan dalam mandi janabah. Tidak termasuk hal yang disunahkan dalam mandi janabah. Karena tidak dinukil bahwasanya Nabi SAW ketika mandi janabah, beliau memulai dengan apa? Memulai dengan tasmiyah. Memulai dengan tasmiyah. Dan tentunya itu ada pendapat yang lebih dekat kalau ditinjau dari sisi pendalilan. Baik. Kemudian wa yadluka badanahu biyadaihi. Kemudian di antara hal yang disunahkan pula bagi seorang yang mandi junub adalah menggosok. Menggosok dengan tangannya. Jadi menggosok itu hukumnya sunnah. Menggosok itu hukumnya sunnah. Kalau seorang misalnya dia nyemplung di kolam renang, dia masuk ke dalam kolam renang, dan dia berniat, tentunya disertai dengan niat ya, karena niat itu wajib. Dia niat mandi janabah, dia hanya sekedar nyemplung saja, ketika dia masuk ke dalam di kolam renang misalnya, kalau dia berniat untuk mandi janabah, walaupun dia tidak menggosok, maka sudah terpenuhi. Karena di antara hal yang wajib di dalam mandi janabah itu apa? Niat dan membasahi seluruh badannya dengan air. Hanya ini saja. Selama disertai dengan niat dan dia membasahi seluruh tubuhnya dengan air, ketika dua hal ini telah terpenuhi, maka teranggap sebagai orang yang mandi janabah walaupun dia tidak menggosoknya, tidak menggosok badannya. Karena menggosok itu hukumnya apa? Menggosok hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan berkaitan dengan mandi janabah itu ada mandi sempurna dan ada mandi cukup ya. Ada mandi sempurna dan ada mandi cukup. Di antara bentuk mandi sempurna datang di dalam riwayat dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Dari Maimunah radhiyallahu taala anha, di dalam riwayat Al-Bukhari diterangkan, qalat Maimunah, Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mandi janabah. Maka kata Maimunah radhiyallahu taala anha, sartartun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqtasala minal janabah. Saya membuat siter. Apa namanya? Siter itu tirai agar tertutup, tidak nampak auratnya Nabi, tidak nampak oleh manusia. Maka setelah Maimunah membuat siter agar auratnya Nabi tidak tampak dari luar,
Maka Nabi pun mandi. Mandi janabah. Fabada'a, ya. Maka Nabi pun memulai, ya, faghasala yadayhi. Fa di sini adalah fa al-fa'u tafsiliyah, ya, fa tafsil, rincian. Iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, mandi tersebut dengan apa? Mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, thumma sabba bi yaminihi ala shimali. Ya. Kemudian setelah beliau mencuci kedua tangannya, setelah bersih kedua tangannya, maka beliau mengambil air dengan tangan kanannya. Ya. Kemudian tangan kirinya yang membersihkannya. Ya. Tangan kirinya membersihkannya. Faghasala farjahu wa ma asabahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencuci dan membersihkan kemaluannya, ya, dari apa yang, ya, melekat padanya air mani, ya, pada kemaluannya dan pada anggota tubuh sekitarnya yang terkena apa? Yang terkena mani. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencucinya. Ya. Thumma daraba, ya, biyadihi alal haid awil ard. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan tangannya ke dinding atau ke tanah. Ke dinding atau ke tanah. Ya, dan para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya, ya, dinding di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah. Ya. Dan tanah itu adalah sesuatu yang dapat membersihkan. Ya. Atau langsung ke buminya. Kalau bukan di dindingnya, langsung ke tanah, ke lantainya. Ya. Karena tanah itu adalah sesuatu yang dapat membersihkan. Orang-orang dulu itu, ya, di daerah-daerah, ya, pesisir, ya, di mana di masa dahulu itu belum ada yang namanya odol. Belum ada yang namanya odol. Sampai mereka ketika mandi itu apa? Ya, mereka gosok badannya dengan tanah, ya, agar kotoran-kotoran yang melekat pada tubuhnya itu apa? Ya, keluar. Ya. Dan kadang mereka membersihkan dengan apa? Mereka membersihkan dengan pasir. Ya, gosok giginya dengan pasir. Ya, kemudian untuk menggosok badannya, membersihkannya pula dengan pasir. Mungkin, ya, para yang hadir di sini belum pernah mendapati masa-masa itu. Ini masa-masa dahulu, ya, di masa-masa, ya, belum ada sabun, ya, seperti itu. Di masa-masa belum ada sabun. Ya, sehingga mereka menjadikan tanah sebagai alat untuk membersihkan kotoran yang melekat pada badan, ya, atau bahkan dapat membersihkan apa? Membersihkan kuman-kuman. Bahkan di dalam pembahasan mandi, ya, memandikan mayit itu, ketika mayit itu keluar darahnya misalnya, ya, kadang si mayit yang meninggal disebabkan karena kecelakaan. Ya, kadang ada luka yang terus mengalir darahnya. Ya, terus mengalir darahnya. Maka cara menghentikannya di masa dahulu bil qutn. Ya. Ya. Yaitu dengan kain katun. Ya, kalau dengan kain katun ternyata masih keluar apa? Ya, maka dengan tanah yang murni. Dengan tanah yang murni. Karena tanah yang murni itu dapat menghentikan darah yang terus mengalir. Darah yang terus mengalir. Ya. Taib. Kalau di masa-masa sekarang, ya, ada sabun, ya, maka para ulama menjelaskan kalau ada sabun maka tidak diharuskan seseorang apa memukulkan tangannya ke tanah, ya, karena sabun adalah alat yang bisa digantikan untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan. Taib. Maka setelah bersih, ya, air mani yang melekat pada kemaluan, ya, pada kemaluan dan sekitarnya, ya. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwudu sebagaimana wudunya, ya, seseorang untuk salat. Maka Nabi wudu. Ya, wudu kita maklumi, ya. Wudu itu dimulai dengan apa? Wudu dimulai dengan, ya, mencuci tangan dan seterusnya. Dan seterusnya. Iya. Baik. Namun, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena biasa wudu itu
Terakhir apa? Mencuci kaki. Namun di dalam hadis Maimunah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mencuci kakinya, maka sebelum cucian kaki apa itu? Apa sebelum mencuci kaki? Mengusap kepala dan telinga. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala dan telinga, thumma afadhal ma ala badanihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuangkan air di atas anggota badannya. Maka dalam bahasa kita mandi. Dalam bahasa kita mandi. Setelah selesai mandi, thumma tanaha faghasala rijlaihi. Kemudian Nabi menyingkir, yang paling terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi adalah mencuci kedua kakinya. Ini kalau di dalam hadis Maimunah ya. Kalau di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu mirip. Sama di awalnya Nabi memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian membersihkan kemaluannya yang melekat padanya mani. Beliau membersihkan dengan tangan kanannya untuk menyiramnya. Kemudian Nabi membersihkan tangan tersebut dengan memukulkan ke tanah. Kemudian Nabi berwudu. Cuman kalau di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sebelum mencuci badannya, membasahi badannya, Nabi wudu sempurna. Wudu dari awal sampai mencuci kaki. Kalau di dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengusap kepala dan telinga, Nabi mandi. Dan mengakhirkan apa? Mengakhirkan mencuci kaki. Itu saja bedanya. Dan juga bedanya di antara di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sebelum menyilam anggota tubuhnya, Nabi menyelai-nyelai apa? Menyelai-nyelai rambutnya. Menyelai-nyelai rambutnya agar apa? Agar air tersebut menembus kulit kepala. Taib. Jadi ini bentuk mandi sempurna. Bentuk mandi sempurna terdapat di dalam hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya sedikit perbedaan sebagaimana kita sebutkan. Itu mandi sempurna. Adapun mandi cukup, seorang berniat dan membasahi seluruh badannya. Ketika dia telah berniat dan membasahi seluruh badannya, itu adalah perkara yang telah mencukupinya. Karena apa? Karena kewajiban seorang yang mandi janabah yaitu apa? Niat dan membasahi seluruh badannya. Baik. Itu mandi cukup ya. Kalau ingin sempurna mandinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang rambutnya tebal? Karena para perempuan itu beda-beda ya. Ada orang yang rambutnya tipis, ada yang rambutnya tebal. Ketika terikat rambutnya, apakah dia wajib melepaskan ikatannya? Maka diterangkan, wala yajibu naqtu sya'ri fi ghusl janabah. Hukum asal tidak wajib melepaskan ikatan rambut ketika mandi junub. Tapi dengan syarat apa? Idza rawwa usulahu. Apabila pokok dari rambut tersebut, air yang dia siramkan itu membasahi apa? Membasahi kulit kepalanya. Jadi kalau air yang dituangkan di atas kepala itu telah menembus kulit kepalanya, maka tidak wajib baginya untuk melepaskan ikatan rambutnya. Namun para ulama menjelaskan kalau wanita tersebut adalah wanita yang tebal rambutnya, dan dia mengikat rambutnya dan khawatir kalau dia tidak membuka ikatan rambutnya itu membuat air tidak bisa menembus pada kulit kepalanya, maka
melepas ikatan rambut menjadi wajib hukumnya. Menjadi wajib hukumnya. Taib, awatu billah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Taib. Kemudian wa idza bi ghuslihi taharatain. Ya. Sekarang berkaitan dengan seorang mandi. Ya. Misalnya seorang sudah berniat ya, mandi janabah. Dan mandi janabahnya itu dia mandi cukup. Ya. Tapi mandi cukupnya disertai dengan niat apa? Untuk melakukan taharah. Ya. Taharah di sini kalau dia meniatkan dengan 2 taharah sekaligus, mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar, ya, kalau dia niatkan maka hal tersebut telah mencukupinya. Misalnya seorang mandi cukup. Ya, mandi cukup tadi apa? Dia niat, kemudian apa? Membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ya, di dalam niat tersebut dia berniat untuk apa? Untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Ya. Maka ketika dia berniat untuk 2 perkara ini, maka hal tersebut telah tercukupi. Ajza'ah anhuma. Ya. Baik, maka ini adalah poin yang penting yang hendaknya diperhatikan. Tapi ingat ya, idza nawa apabila dia meniatkannya. Ya, seorang yang mandi ya, sebagaimana Rasulullah SAW diterangkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika telah mandi junub, Nabi tidak wudu lagi. Ya, jadi bagi orang yang sudah mandi junub, maka dia tidak wudu lagi, tapi dengan niat ya apa? Tapi dengan niat ya, dengan niat untuk mengangkat 2 hadas tadi. Kalau dia sudah berniat untuk mengangkat 2 hadas tadi, maka selesai dia mandi, dia tidak perlu untuk wudu lagi. Namun ketika dia mandinya hanya untuk mengangkat hadas besar saja, maka selesai mandi dia tetap wajib untuk berwudu kalau dia ingin melakukan salat. Ya. Baik, demikian. Selesai hal yang berkaitan dengan apa? Hal yang berkaitan dengan mandi janabah atau mandi junub. Ya. Baik, mudah ya, mandi junub itu mudah. Jadi ada mandi cukup dan ada mandi apa? Dan ada mandi sempurna. Ada mandi cukup dan ada mandi sempurna. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk dalam hal yang berkaitan dengan apa? Pembahasan tentang tayamum. Baik. Ya. Tayamum itu diterangkan oleh para ulama, definisinya adalah ata'budulillahi ta'ala liqadri sa'idi tayyib limasil wajh wal yadaini bihi. Ya. Taib. Ya. Tayamum adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan maksud mengambil tanah yang baik. Ya. Dengan maksud mengambil tanah yang baik limaskhil wajh wal yadaini bihi. Untuk mengusap wajah dan kedua apa? Kedua telapak tangan. Ya, kedua tangannya. Yang diusap ini adalah telapak tangan ya. Ya, telapak tangannya atau punggung tangannya. Karena telapak tangan yang menyentuhnya, kemudian ya diusapkan ke wajah, setelah itu diusapkan ke mana? Ke punggung telapak tangan. Taywasiwatuhu ya ayadriba yadaihi ala sa'idi tayyib darbatan wahidatan. Dan sifat daripada tayamum itu adalah memukulkan tangan ala sa'id. Ya, ala sa'idi tayyib. Di atas sa'id yang baik. Ya, sa'id itu adalah kul mas'ada 'alal ard. Sa'id itu adalah segala apa yang paling atas. Ya, apa yang paling atas dari bumi. Ya, apa yang paling di atas dari bumi. Itu disebut dengan as-sa'id. Itu disebut dengan as-sa'id. Karena yang paling atas dari bumi itu beraneka ragam. Ya, ada mungkin pasir yang disertai dengan debu. Ada juga tanah yang disertai dengan debu. Kalau di daerah-daerah pegunungan itu beraneka ragam ya. Ada kapur yang disertai dengan debu. Ya. Maka segala sesuatu yang berada di permukaan bumi. Ya, di bumi yang paling di atasnya. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan sa'id.
Ya, dengan as-sa'id. Ya, sa'id di sini tentunya sa'id yang at-thayyib. Thayyib, kalau dikatakan thayyib, ya bahwasanya tidak diketahui bahwasanya pada tanah tersebut terdapat najis. Kalau terdapat najis berarti tidak thayyib lagi. Kalau tahu tempat tersebut, tanah tersebut adalah tanah yang dikencingi, terbuang padanya najis, maka tidak boleh seseorang tayamum dengan menyentuh tanah tersebut, memukulkan tangannya di tempat buang air tersebut. Maka tidak thayyib lagi. Maka dikatakan thayyib ketika diketahui bahwasanya apa yang akan dipukulkan pada tempat tersebut adalah tempat yang tidak terdapat padanya najis. Berapa jumlah pukulannya? Dharbatan wahidatan. Yaitu dengan sekali apa? Dengan sekali pukulan. Dengan sekali pukulan. Sebagian para ulama menyebutkan bolehnya memukulkan lebih dari satu kali. Memukulkan tangannya lebih dari satu kali. Namun pendapat yang memukulkan tangannya lebih dari satu kali, hal tersebut terdapat kelemahan. Karena di dalam nas yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memukulkan apa? Hanya memukulkan sekali. Darbatan wahidatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan memukulkan apa? Hanya memukulkan dengan satu pukulan saja. Di dalam riwayat yang kuat. Maka Nabi hanya memukulkan dengan satu kali pukulan. Taib. Kemudian setelah memukulkan tangan tersebut, fayamsah bihima wajahu wa kafaihi. Maka mengusap wajah dan kafaihi. Kafaihi, telapak tangan. Yang diinginkan di sini adalah punggung telapak tangan, karena kedua telapak tangan telah disentuhkan kemana? Telah disentuhkan ke tanah. Namun di sebagian riwayat ada bentuk-bentuk yang lain Di sebagian nukilan dijelaskan oleh para ulama, setelah seorang memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, maka dengan menepukannya. Dan menepukannya ini ketika dia lihat bahwasanya debu yang melekat pada tangannya itu banyak. Dengan menepukannya atau dengan meniupnya. Karena kalau dia memukul tangannya ke tanah, kemudian ternyata debu yang melekat pada tangan itu banyak, nanti kalau dia usap, sama dengan orang pakai bedak namanya. Bedak debu namanya. Jadi ketika nampak bahwasanya debu yang melekat pada tanah itu banyak, maka dengan ditepukan supaya tidak melekat debu yang banyak pada apa? Pada wajah. Maka dengan ditepukannya atau dengan meniupnya. Setelah dia pukulkan, kemudian dia tepukan atau dia tiup, kemudian setelah itu dia usap pada wajah dan kepada apa? Punggung telapak tangannya. Punggung telapak kanannya. Dan berkaitan dengan usapan, itu dengan sekali usapan. Pada muka, demikian pula pada tangannya. Di sebagian riwayat diterangkan bahwasanya yang diusap adalah tangannya dulu, punggung tangannya setelah dia pukulkan, kemudian dia tepuk tangannya, kemudian diusap punggung telapak tangannya, setelah itu apa? Diusap kedua wajahnya. Diusap wajahnya. Jadi ada dua kaifiat berkaitan dengan tayamum itu. Mana dulu yang diusap? Apakah muka kemudian punggung telapak tangan atau punggung telapak tangan kemudian muka? Maka kedua-duanya boleh. Karena terdapat dua riwayat tentang hal ini. Jadi orang yang melakukan tayamum setelah dia memukulkan tangannya pada tanah tersebut, maka boleh dia mengusap muka terlebih dahulu, baru punggung telapak tangan, dan boleh punggung telapak tangan baru apa? Baru mukanya atau wajahnya. Apakah pukulan tanah itu terpisah antara usapan untuk muka dengan tangan? Maka tidak. Maka hanya dengan birdarbatin wahidatin. Dengan satu kali pukulan.
Itu pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Ya, dan kita sudah sebutkan ya tadi ya, bahwasanya pukulan yang lebih dari satu, sebagian para ulama menyebutkan tentang pembolehannya, namun hal tersebut adalah pendapat yang tidak kuat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memukulkan dengan apa? Dengan satu kali pukulan untuk mengusap wajah dan mengusap apa? Mengusap punggung kedua telapak tangan. Baik. Kemudian berkaitan dengan ya, seorang dibolehkan melakukan tayamum karena sebab-sebab tertentu. Seorang boleh tayamum karena sebab-sebab tertentu. Iya. Apa sebab-sebab tertentu tersebut? Yang pertama adalah al-ajzu an istimalil ma li adami. Iya. Yang pertama, dia tidak mampu menggunakan air karena memang lagi tidak ada air. Ini yang pertama. Jadi seorang itu boleh untuk tayamum kapan? Iya. Yaitu dia tidak mampu menggunakan air karena lagi tidak ada air. Lagi tidak ada air. Ini yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, au khaufid darar bistimalihi limaratin. Iya. Au bardin syadid. Iya. Baik. Yang kedua, seseorang dia boleh melakukan tayamum disebabkan karena apa? Karena khawatir ada darar di dalam menggunakan air. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia adalah orang yang lagi sakit. Dia khawatir kalau dia menggunakan air, penyakitnya semakin bertambah parah. Kalau dia khawatir menggunakan air, ini dapat menjadi sebab penyakitnya semakin bertambah parah, maka boleh baginya untuk melakukan apa? Boleh baginya untuk melakukan tayamum. Walaupun itu ada air. Ingat ya, ini bentuk yang kedua. Untuk orang yang sakit, dan dia khawatir kalau menggunakan air, hal tersebut dapat menjadi sebab penyakitnya semakin bertambah parah. Semakin bertambah parah. Maka boleh baginya untuk tayamum. Walaupun ada air. Kemudian yang ketiga, au bardin syadid. Dia tidak sakit, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, dia tidak sakit. Tapi apa? Dinginnya itu sangat luar biasa. Dalam kondisi yang sangat. Dia khawatir sekarang belum berwudu saja. Belum berwudu, belum nyentuh air saja, itu sudah dinginnya sudah kayak menusuk di tulang. Dia khawatir. Kalau dia berwudu dengan menggunakan air, itu dapat menjadi sebab apa? Kedinginan yang dapat menjadi sebab nanti dia terjatuh sakit. Dia jatuh sakit. Maka boleh baginya untuk apa? Boleh baginya untuk melakukan apa? Melakukan tayamum. Boleh baginya untuk melakukan tayamum. Ini kalau dingin yang luar biasa, dia kalau berwudu khawatir jangan sampai dinginnya itu dapat menjadi sebab sakit. Di sini tidak sakit ya, cuman dia sudah kedinginan luar biasa. Sebelum menggunakan air, sudah dingin yang sangat luar biasa. Khawatir kalau dia menggunakan air karena dingin yang sangat luar biasa, itu menjadi sebab apa? Dia nanti akan jatuh sakit. Maka boleh di sini dia menggunakan apa? Dia melakukan tayamum. Dia melakukan tayamum. Taib. Kemudian yang keempat, au khaufil atash ala nafsih. Sekarang ada air tapi sedikit. Airnya sedikit. Misalnya ada air di botol. Ada air di botol. Air keran mati. Air keran mati. Ini air hanya ada di botol, itu pun sisa sedikit. Kalau dia gunakan air tersebut untuk berwudu, nanti tidak ada air minumnya. Tidak ada air minumnya. Dan dia khawatir kalau dia tidak minum, itu akan dapat membahayakannya. Itu akan dapat membahayakannya. Maka ini yang keempat, dibolehkan seorang apa? Dibolehkan seorang untuk melakukan tayamum. Au malihi. Atau dapat membahayakan hartanya. Dan membahayakan hartanya. Misalnya air lagi tidak ada. Keran mati, air minum juga tidak ada. Sementara uang yang dipegang ini
Uang yang dipegang sisa 10.000 misalnya. Nah, sekarang kalau dia pakai beli air, nanti dia ya, tidak bisa beli makanan. Kalau dia tidak makan, khawatir nanti akan membahayakannya. Ya, dia akan membahayakannya. Ya. Taib. Maka di sini juga dibolehkan. Au rafiqihi, atau demikian pula berkaitan dengan apa? Apabila ada air, tapi kalau dia pakai nanti temannya ndak bisa minum. Ya, dan hal tersebut sudah membahayakan temannya. Maka di sini juga pula seseorang boleh melakukan apa? Melakukan tayamum. Melakukan tayamum. Iya. Taib. Maka demikian. Au malihi fi talabihi. Iya. Au malihi fi talabihi. Iya. Demikian pula dapat membahayakan hartanya di dalam apa? Di dalam mencari air. Misalnya di Makassar kehabisan air, sudah tidak ada air di Makassar. Airnya adanya di Maros misalnya. Air di Maros. Iya, airnya ada di Maros. Iya. Sementara perjalanan ke sana itu sekarang lagi ada bahaya. Ada perampok di sana. Iya. Kalau dia pergi beli air, khawatir nanti akan dirampok hartanya. Akan dirampok hartanya. Iya. Kalau dalam kondisi seperti ini khawatir, maka boleh baginya untuk melakukan tayamum. Boleh baginya untuk melakukan tayamum. Iya. Au bi tsamanin katsir, atau disebabkan karena air itu mahal. Iya, dan uang ternyata terbatas. Iya, dan uang ternyata terbatas. Iya. Misalnya iya, air harganya 200.000. Iya, air harganya 200.000, sementara uangnya sisa berapa? 210.000. Sisa 210.000. Iya. Sementara dia sekarang bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sedangkan untuk makan itu tidak cukup 10.000 untuk dia, istri dan anak-anaknya. Ya, sementara air sekarang mahal 200.000. Ya, nanti kalau dipakai beli air, nanti dapat membahayakan apa? Membahayakan dirinya, istri dan anaknya. Ya. Ini kalau air mahal dan dia ya, uangnya ternyata apa? Dapat membahayakan nih, kalau digunakan uangnya dapat membahayakan dirinya. Tapi kalau dia banyak uangnya, maka tetap wajib dia beli air. Kalau dia banyak uangnya, ya, dia wajib tetap untuk beli apa? Untuk beli air. Ya, kalau di sini kita air banyak ya, kita air banyak di sini. Kalau antum hidup di daerah-daerah seperti Pajukukang ya, daerah Pajukukang wilayah Maros sana, itu di musim-musim panas itu tidak ada air tawar. Tidak ada air tawar. Mereka dapat air tawar itu di musim apa? Di musim hujan. Di musim hujan. Jadi musim hujan itu waktu-waktu mereka menampung air, ditampung di drum-drum, ditampung di jirgen-jirgen, ya. Mereka kumpulkan air hujan tersebut untuk persiapan di musim panas, ya. Karena ketika mereka gali tanah untuk membuat sumur bor pun, mereka tidak mendapatkan air tawar, yang mereka dapatkan hanya air asin saja di tempat tersebut. Ya, kalau kita di sini, masya Allah, banyak sekali kemudahan ya, air tawar gampang, ya, kita mudah untuk mendapatkannya, cuman masih banyak yang suka mengeluh dalam kehidupannya. Ya, kita belum merasakan saudara-saudara kita yang ya hanya tada air hujan saja air tawarnya, tada air hujan saja untuk mendapatkan air tawarnya. Ya, bahkan di musim-musim panas yang sangat panjang di daerah Pajukukang itu sampai kehabisan air, sehingga orang-orang dari Minsten itu Minasate ini ya, mereka membawa air dari daerah Pangkep itu menuju Pajukukang untuk apa? Untuk jual air, untuk jual air. Ya, jadi air itu asalnya sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, tapi apa? Jasanya seseorang di dalam membawa air tersebut, itu adalah perkara yang dibolehkan untuk membayarnya. Taib, kita sekarang di sini banyak sekali kemudahan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Air hujan ada, ya, air dari PAM ada, ya, bikin sumur juga Masya Allah, ya, bisa mudah untuk mendapatkan air tawarnya. Taib, kita masuk tanya jawabnya ya. Asar jam berapa? Hah? 15.23. Baik, kita masuk di pertanyaan. Ada persiapan.
Tapi di sini ada pertanyaan, Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Di saat suami istri telah melakukan hubungan suami istri di waktu sebelum sholat subuh, ternyata tidak ada air yang bisa dipakai untuk mandi janabah. Apakah boleh tayamum? Iya. Iya. Tayamum itu untuk mengangkat hadas tersebut. Ya, ketika seorang tidak ada air, maka fatayammamu sha'idan, maka cukup baginya untuk tayamum. Ya. Cukup baginya untuk melakukan apa? Cukup baginya untuk tayamum. Ya, dan itu kejadiannya pada Ammar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ketika Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau junub. Ya, beliau junub. Ya, dan beliau tidak bisa menggunakan air. Maka beliau pun inisiatif. Beliau guling-guling di mana? Guling-guling di tanah. Karena para sahabat itu paham. Tanah itu ada sesuatu yang dapat membersihkan. Membersihkan dari najis dan hal-hal yang semisalnya. Maka Ammar pun guling-guling di tanah. Maka tatkala hal tersebut sampai pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Innama kana yakfika hakada. Ya. Sebenarnya cukup bagimu begini saja. Yaitu apa? Nabi mempraktekkan apa? Mempraktekkan tayamum. Mempraktekkan tayamum. Ya. Wa daraba yadayhi al-ard. Maka Nabi SAW pun memukulkan tangannya kemana? Ke tanah. Famasaha bima wajahu wa kafaihi. Maka Nabi SAW pun mengusap apa? Mengusap wajah dan punggung dua telapak tangannya. Maka ya, tayamum ini adalah perkara yang dapat mengangkat apa? Dapat mengangkat hadas tersebut. Ya, maka bagi orang yang melakukan atau dia junub dalam kondisi tidak mendapatkan air, ya, atau ada air, tapi dia khawatir kalau menggunakan air tersebut dapat membahayakannya. Ya, karena terjadi di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang di antara mereka yang junub. Ya, salah seorang di antara mereka yang junub. Maka bertanya kepada sahabat yang lainnya, apa yang harus saya lakukan? Ya, karena saya ini lagi kurang sehat. Ya, saya khawatir kalau saya nanti mandi, ini dapat membahayakan. Maka sebagian yang lainnya menyebutkan dia harus mandi. Dia harus mandi. Maka akhirnya orang tersebut mandi, kemudian setelah itu meninggal. Setelah itu meninggal. Maka Nabi SAW mengingatkan, kalian telah membunuh saudara kalian. Telah membunuh saudara kalian. Maka orang yang sakit misalnya, orang yang sakit kemudian dia mimpi basah misalnya, mimpi basah atau disebabkan hal-hal tertentu yang membuat mainnya keluar, ya, yang mengharuskan dia untuk membersihkan diri. Kalau khawatir kalau menggunakan air itu dapat membahayakannya, maka cukup baginya untuk apa? Cukup baginya untuk tayamum. Baik. Tapi apa hukum wanita yang mengikat rambutnya di saat berwudu dan ketika salat? Tapi berkaitan dengan berwudu, ya. Seorang wanita yang mengikat rambutnya, ya. Itu tidak ada larangan ya seorang yang berwudu untuk melepaskan apa? Mengikat rambutnya, melepas ikatan rambutnya. Adapun berkaitan dengan salat, maka ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang salat dengan mengikat apa? Dengan mengikat rambutnya, ya, demikian pula melipat pakaiannya, ya, baik bagian lengannya atau bagian apa? Bagian kakinya. Karena itu ketika tidak ingin melipat pakaian agar tidak termasuk dari larangan Nabi, ya, apalagi bagi para laki-laki, maka tidak boleh dia melipat pakaiannya. Kalau ingin tidak melipat pakaian, ya potong saja. Ya. Karena kadang sebagian orang ketika salat apa? Dia lipat kainnya supaya tidak menutupi mata kakinya. Ya, sementara melipat kain ketika sholat juga adalah perkara dari perkara yang terlarang. Ya. Maka di antara hal yang dilarang adalah sholat dengan mengikat rambut, demikian pula melipat pakaian. Bismillah, Afwan. Apabila saya haid di waktu sholat isya, apakah nanti jika saya sudah selesai haid mengganti sholat isya tersebut? Baik, berkaitan dengan ya, seorang yang haid, ya, maka diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kunna nahidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami para perempuan mengalami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, numaru bi qada'i syiyam wala numaru bi qada'i shalah. Ya. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka tatkala
dia haid, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha apa? Untuk mengqadha salatnya. Ya, yang diperintahkan mengqadha adalah hal yang berkaitan dengan puasanya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, di saat suami istri telah melakukan hubungan suami istri, oh ini yang tadi ya. Ini. Afwan, apakah sah mandi junub ketika dimulai mandi tanpa niat karena lupa, tapi pas sudah menyiram seluruh badan, kemudian baru berniat dan mau mengulangi, tapi badan sudah terlanjur basah. Ya. Ketika badan sudah basah dan dia belum berniat, kalau dia belum berniat untuk mandi janabah, maka tidak teranggap sebagai mandi janabah. Adapun ketika dia di pertengahan mandi, ya, dia baru ingat, lupa tadi niat untuk mandi junub, maka dia kembali berniat untuk melakukan mandi janabah, kemudian dia siram seluruh tubuhnya. Ketika dia telah menyiram seluruh tubuhnya, setelah datangnya niat tersebut, maka baru teranggap sebagai seorang yang mandi apa? Yang mandi junub. Ya. Karena niat itu adalah syarat ya. Ya. Niat itu adalah syarat yang harus ada apa? Yang harus ada sebelum pelaksanaan penyiraman. Sama dengan sholat. Sholat itu apa? Ya, bahwasanya syarat itu adalah sesuatu yang di luar sholat. Sesuatu yang di luar sholat. Ya. Jadi niat itu di luar sholat. Karena di dalam sholat itu ada rukun, ada kewajiban, ada apa? Ada sunnah-sunnah sholat, dan ada nanti syarat-syarat sholat. Syarat ini di luarnya. Maka demikian pula niat. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus ada sebelum dia menunaikan mandinya. Bismillah. Adakah perbedaan mandi janabah dan mandi bersih dari haid? Tidak ya, sama saja. Ya, seorang yang mandi janabah dan mandi haid sama, maka dia membersihkan tangannya, kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada kemaluannya dengan tangan kirinya dan sekitarnya. Karena ada larangan pada seseorang untuk menyentuh kemaluannya dengan apa? Dengan tangan kanannya. Ya. Kemudian bismillah, ketika sedang mandi wajib, apa hal-hal yang dapat membatalkan mandi tersebut? Ketika sedang mandi wajib, apakah hal apa yang dapat membatalkan mandi tersebut? Di antara hal yang dapat membatalkan seorang mandi janabah adalah ketika dia tidak membasahi seluruh tubuhnya, ketika ada anggota tubuh yang tidak terkena air, maka itu adalah perkara yang dapat membatalkan mandi janabahnya. Karena kewajiban seorang yang mandi junub ada apa itu? Membasahi seluruh badannya. Maka seluruh badannya harus terkena air. Seluruh badannya harus terkena air. Kalau salah satu dari anggota tubuhnya tidak terkena air, maka tidak sah sebagai mandi apa? Sebagai mandi junub. Karena salah satu kewajiban yang harus ditunaikan bagi orang yang mandi junub apa? Membasahi seluruh anggota tubuhnya. Barakallahu fikum. Kelas? Ya? Kenapa? Iya, nah. Cukup ya? Alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Ini diantara faedah yang dapat kita sebutkan di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga tambahan ilmu yang kita dapatkan adalah tambahan ilmu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat-niat kita di dalam menghadiri majelis ilmu agama. Kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dengan hadirnya kita di dalam majelis ilmu agama dapat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semakin bersemi nilai-nilai keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk semakin bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semuanya dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ilahuna subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.